Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal asatidzah wal ustadzat, ya tullab wa talibat, kita berkumpul pada kesempatan malam hari ini untuk kembali bersama-sama mengaji, membahas salah satu perkara penting dalam urusan agama kita, salah satu kewajiban agung dalam agama kita, yaitu tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kitab yang akan dibahas, kita akan membahas bagian dari kitab ini berjudul Ma'alimu fi birril walidain, rambu-rambu dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karya Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafidhahullahu ta'ala. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah. Jadi kita belajar pembahasan ini untuk mengingat kembali tentang suatu perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, untuk mengingat kembali jasa penting orang yang memiliki jasa paling besar bagi kita ini di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua saat mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal. Di pembahasan kita ini penting karena kita semua punya orang tua. Siapapun punya orang tua kecuali Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kita punya bapak, punya ibu, punya orang tua yang sangat mengasihi. Nah, agama kita memberikan perhatian besar dalam masalah ini supaya umat itu tahu kewajiban balas budi. Supaya kita semua mengerti kewajiban kita untuk berterima kasih kepada orang tua, walaupun tidak akan pernah bisa memenuhi hal tersebut. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Penulis hafidhahullah menyampaikan bahwa hubungan seseorang dengan orang lain itu banyak ya. Hubungan tetangga, hubungan persahabatan, hubungan dengan sesama muslim yang merupakan ikatan yang paling luas ya. Nah, di antara hubungan-hubungan ini ada satu hubungan kita dengan pihak tertentu yang disebut-sebut Al-Quran dengan penyebutan yang lebih. Kita pun diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang tersebut. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang tersebut, walaupun kondisi mereka sedang tidak baik, dan kita diperingatkan agar jangan sampai berbuat buruk kepada mereka. Siapakah mereka itu? Kata Syekh, Rabitatul Walidain, ikatan kita bersama dua orang tua. Hubungan kita dengan kedua orang tua disebut dalam Al-Quran banyak sekali. Al-Quran memerintahkan kita untuk memperhatikan masalah ini. Juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung hubungan baik kepada orang tua walaupun keadaannya tidak baik ya. Mereka musyrik misalnya atau berbuat yang tidak baik. Dan kita pun diperingatkan jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakiti mereka walaupun itu ucapan yang ringan ya, tapi menyakitkan. Ma'asyiral abna, inna sya'nal walidaini 'azimun wa haqqahuma kabirun wa kabir. Wahai para putra-putri, wahai para anak, sungguh derajat orang tua itu agung. Hak kedua mereka, keduanya itu besar dan besar. Muqaddimah yang penting sekali supaya kita melek, tambah melek. Artinya tambah faham, sadar. Kita sedang membahas pembahasan yang penting. Membahas kedudukan orang yang sangat penting
dan hak mereka itu sangat agung, yaitu mereka adalah kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sini Allah taala sudah memerintahkan, wa qadha rabbuka, Rabbmu telah memerintahkan atau telah mewajibkan, alla ta'budu illa iya, janganlah kalian menyembah kecuali Dia. Di perintah yang pertama, ketetapan yang pertama, jangan kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa ketetapan kedua dalam surah Al-Isra ini 23? Wabil walidaini ihsana. Jangan bicara sendiri. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar berbuat baiklah kepada mereka, tapi berbuat baiklah kepada mereka ihsanan, ada takkid, ada penekanan. Berbuat baiklah kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, ternyata kedudukan orang tua ini datang setelah perintah kita beribadah kepada Allah. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua datang setelah perintah kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah. Nomor satu, jangan menyembah kecuali Allah. Nomor dua, berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Berarti kedudukan masalah ini sangat tinggi dalam agama kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, walihada qarana bi'ibadatihi birral walidain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyandingkan birral walidain dengan perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Lanjutan ayat ini, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Di ayat 1 ini saja, para santri-santriwati rahimakumullah dan para saudaraku rahimakumullah, itu sudah cukup sebenarnya untuk memahamkan kepada kita pentingnya birrul walidain dan cara berbakti kepada orang tua secara global. Allah mengatakan, artinya apabila salah seorang dari orang tua ini atau keduanya sudah mencapai umur, sudah sepuh, sudah tua, dalam pemeliharaanmu, usianya 60-70 tahun ya, misalnya bapak usia 70 tahun, ibu usia 65 tahun, dua-duanya bersama kita atau salah satunya bersama kita, apa petunjuk Allah Ta'ala? Fala taqul lahumā uffin, jangan pernah mengatakan kepada keduanya uff. Uff, bahasa kita apa? Ah, heleh, siapa yang suka gitu? Moh gitu ya. Apa-apaan itu kalau orang Jakarta kan? Satu kata, tapi itu satu kata yang ringan dalam tanda kutip, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan ketidakadaban anak kepada kedua orang tua. Dalam terjemahan Quran ya, orang tua bicara kamu gitu. Weleh atau apa-apaan, atau mengatakan itu terus, mami ibu ngomongnya itu terus. Ini tidak sopan. La tusmi'huma qawlan sayyi'an hatta walat ta'fif. Jangan pernah memperdengarkan kepada mereka ucapan yang buruk, yang jelek, walaupun sekedar tadi. Alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi', yang merupakan ucapan buruk yang paling rendah. Yang paling tinggi lebih banyak lagi ngomong macam-macam kepada orang tua. Nah, ini yang paling rendahnya. Kita mengatakan atau atau elah dan lain-lain kepada orang tua, itu sudah dilarang oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang melarang. Fala taqul lahuma uffin. Kemudian juga ada larangan lagi, wala tanharhuma. Kalau dalam terjemahan disebut jangan membentak mereka berdua. Sedangkan dalam tafsir artinya la yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Kalau tadi ucapan yang jelek, jangan pernah muncul darimu kepada kedua orang tua fi'lun qabihun, tindakan yang buruk, kelakuan yang buruk kepada mereka. Contohnya apa? Melerok. Melerok itu apa? Melengos, dipanggil melengos ya. Tidak mau menatap, tidak mau menghadap. Ini adalah perbuatan buruk. Dipanggil ngosek, ngoseknya 1 jam ternyata. Sebentar tapi setengah jam. Sebentar apa ini? Lama itu setengah jam. Terus bagaimana kalau dipanggil orang tua ya siap, kalau kayak aparat itu siap. Di sini nak siap. Tinggalkan yang sedang kita lakukan. Atau memang kalau sedang sibuk nggak bisa ditinggal, minta maaf. Kama qala Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala fi qali wala tanharuma wala tanfud yadaka alaihima. Tidak ada ulama salafus saleh dari generasi tabi'in yang memberikan contoh. Membentak itu tanharhuma artinya seperti engkau ini apa namanya? Menggerak-gerakkan tangan di hadapan mereka berdua. Di seolah-olah ada debu, kemudian kita menggerak-gerakkan tangan kita supaya debu itu berhamburan kepada mereka berdua. Ini tindakan yang tidak sopan. Jadi ada ucapan yang terlarang kepada orang tua dan juga ada tindakan yang dilarang untuk kita lakukan kepada kedua orang tua. Karena kedua-duanya menyakitkan mereka berdua, karena kedua-duanya menunjukkan ketidaksopanan anak kepada kedua orang tua. Walamma nahaw 'anil qawlil qabih wal fi'lil qabih amaru bil qawlil hasan wal fi'lil hasan. Ini masih berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Setelah Allah Ta'ala melarang si anak dari ucapan yang buruk dan perbuatan yang jelek, Allah memerintahkannya untuk berkata yang baik dan berlaku yang bagus. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepadanya perkataan yang mulia. Maksudnya adalah layyinan thayyiban hasanan, yang lembut, yang baik, yang bagus, dengan penuh adab, dengan penuh pengagungan dan juga penghormatan. Ini yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita saat berbicara atau berada di hadapan kedua orang tua. Ucapan yang baik, lembut, bagus, adabnya juga bagus saat berkata-kata bagus itu. Di dua-duanya berjalan seiringan. Ucapannya bagus dengan penuh sopan santun, dengan penuh penghormatan dan pengagungan terhadap kedua orang tua. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu untuk menyayanginya, yaitu tawadhu lahuma bi fi'lika. Berbuatlah tawadhu, rendah hati kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana telah mendidikku waktu kecil. Ai fi kibarihima wa inda wafatihima. Artinya saat mereka sudah tua dan ketika mereka sudah wafat. Selesai perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi ayat ini ikhwan akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, Al-Isra ayat 23 dan 24 ini penting untuk kita ulang-ulang karena berhubungan dengan
kedudukan tinggi kedua orang tua kita, dan juga berhubungan dengan cara-cara yang tidak pantas untuk kita lakukan. Kemudian ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla bagaimana kita bersikap yang baik kepada mereka berdua, dengan ucapan yang baik atau dengan tindakan yang baik. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Ayyuhal abna, ya ayyuhal abna, wahai para anak. Inna min azimi sya'nil walidaini annahu yajibul ihsanu ilaihima warrifqu bihima. Sungguh, di antara hal yang menunjukkan keagungan derajat orang tua, sesungguhnya wajib untuk berbuat baik kepada mereka berdua, bersikap halus kepada mereka berdua, hatta walau kana musyrikaini, walaupun mereka berdua itu musyrik, kafir, tidak beriman atau belum masuk Islam. Ma'adami ta'atihima fi ayyi ma'siyatin. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka walaupun kondisi mereka seperti ini, musyrik, bahkan mengajak kepada kesyirikan. Tetap berbuat baik, tapi dengan tidak menaati mereka berdua dalam maksiat apapun yang mereka perintahkan. Jadi di sini masih ada kewajiban kita untuk hormat, untuk berbuat baik kepada mereka berdua walaupun mereka sudah melakukan hal yang buruk. Kita bergaul dengan baik tanpa menaati perintah mereka yang maksiat. Qala ta'ala wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berdua, mari kita perhatikan ini. Apabila mereka berdua memaksa engkau, memaksa apa? Memaksa tidur? Tidak. Memaksa untuk pondok? Juga tidak. Memaksa engkau untuk litusyrika bi, untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Memaksa engkau untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ya. Ini sudah perbuatan yang buruk, ya. Syirik itu kezaliman yang besar, mengajak orang berbuat syirik ya lebih parah lagi. Fala tuti'huma, jangan menaati mereka berdua. Kemudian ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, kepadakulah kalian kembali dan aku akan menyampaikan pada kalian apa yang dahulu sudah kalian perbuat, ya. Nah, di surah Luqman ada keterangan yang lebih lanjut, ya. Tetap berbuat baik, tidak boleh menaati, dan juga mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba kita bayangkan ini. Supaya kita ini lebih sabar saat bersama mereka, lebih taat saat bersama kedua orang tua, lebih mengutamakan mereka berdua di atas teman-teman kita yang lain. Misalnya pas liburan, yuk kita naik gunung. Kemudian ibu, jangan dulu. Ibu sendirian karena bapakmu pergi. Kemudian kamu, ini sudah kesepakatan ini, Bu. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari ini. Kira-kira mana yang harus kita utamakan? Utamakan ibu kalian. Minta maaf kepada teman-teman, maaf. Saya tidak bisa ikut sekarang karena ada perintah ibu, ada larangan dari ibu. Nah, teman-temannya juga bantu. Oh ya sudah, jangan anak mami, jangan gitu. Bantu juga, oh ya sudah, kamu sudah melakukan yang baik, qad ahsanta, gitu mestinya. Lalu insya Allah kapan-kapan kita bareng-bareng lagi.
Jangan malah ngata-ngatain anak mami ini itu apalah, nggak bagus sih. Orang Islam itu harusnya berbakti kepada orang tua, apalagi seorang talibul ilmi dan talibatul ilmi. Lebih tertuntut lagi untuk menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Wa ma hadithu birrul walidain fi sunnatin nabawiyyati fakathiratun jiddan. Kalau tadi penulis rahimahullah atau hafizallah Syekh As-Sadhan sudah menyampaikan dalil-dalil yang cukup banyak, tapi kita sampaikan beberapa saja. Di sini beliau menyampaikan atau mulai menyampaikan hadis-hadis tentang birrul walidain. Banyak sekali kata beliau. Di antaranya adalah hadis riwayat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah taala? Apakah amalan yang paling Allah cintai? Pertanyaan cerdas dari seorang sahabat yang mulia. Yang dia pikirkan adalah dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar uhibbullah, itu gampang. Setiap orang bisa mengatakan saya cinta Allah, itu mudah. Mudah apa bukan kalau ngomong gitu? Mudah sekali. Saya cinta Allah. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bukan laisa sya'nu an tuhibb walakinna sya'na kaifa tuhab. Yang penting itu bukan kamu cinta dengan mengatakan lisanmu, tapi bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih perlu diperhatikan. Bagaimana kita dicintai Allah ya. Maka bertanya semacam ini. Apa yang Allah paling cintai dari amal-amal? Apakah amal yang paling Allah taala cintai? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyun? Aku bertanya lagi setelah itu apa? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ay? Qal al-jihad fisabilillah, kemudian jihad fisabilillah. Menempati posisi kedua ya, birrul walidain. Kemudian ada hadis yang tentunya sudah populer insyaallah di antara kita semua ya. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling hak, paling pantas untuk aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. 3 kali diulang lagi. Baru kemudian summa man qala abu, kemudian bapakmu. Hadis yang lain ini juga penting karena birrul walidain itu salah satu pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghiba anfu, summa raghiba anfu. Qila man ya Rasulullah? Terhina dan terhina. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang yang terhina itu? Raghiba anfu, kata Imam Nawawi, dzalla, orang yang hina. Pada asalnya adalah orang yang menempelkan hidungnya dengan tanah. Yang bercampur dengan kerikil-kerikil. Ada nggak orang yang seperti ini? Pasti melakukannya karena terpaksa atau dipaksa. Nah, celaka atau terhina. Siapakah orang terhina ini ya Rasulullah? Man adraka abawai indal kibari aw ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya saat sudah sepuh, saat sudah tua, atau salah satu dari keduanya atau dua-duanya, tapi dia tidak masuk surga. Dia terlewatkan, tidak mendapatkan kesempatan emas untuk berbakti yang akan menjadikan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan ketika orang tua masih hidup ya, untuk berbakti
Nah, salah satu bentuk bakti kalian di sini ya rajin untuk thalabul ilmi, semangat belajar dalam pesantren ini. Sering-sering mendoakan orang tua, doakan kebaikan, doakan rahmat, ampunan, semoga mendapatkan tambahan hidayah dan taufik dan lain sebagainya. Ayyuhal abna, ولعظيم شأن الوالدين وكبير منزلتهما كان أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام من أبر الناس بوالديهم. Karena agungnya derajat orang tua dan besarnya kedudukan mereka, dahulu para nabi itu adalah orang-orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua mereka. Jadi kita mendapatkan teladan dari manusia-manusia yang Allah pilih sebagai nabi dan rasul. Orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sudah Allah sebut sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala. Dibentuk berbakti mereka kepada orang tua adalah ta'atan lahuma in kana mu'minain, taat kepada kedua orang tua ketika mereka berdua mukmin, atau wa syafaqatan wa nushan in kana min ghairil mu'minin, merasa kasihan dan terus menasihati kalau mereka berdua bukan orang mukmin. Kasihan karena masih kufur kepada Allah, kasihan karena masih belum masuk agama Islam. Sebagai contoh, Nabi Nuh alaihissalam mendoakan kedua orang tuanya agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli wa liwalidayya al-ayah. Surah Nuh ini beliau berdoa, ya Allah ya Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Berarti ini juga bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Sering-sering mendoakan ampunan bagi kedua orang tua kita. Juga Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang artinya kata Imam Nukatsir, wa amarani bi birri walidati, Allah memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku. Ayyuhal abna, wahai anak-anak, wa amma ma kana min sya'nil Khalil alaihi salam ma'a abihi wa da'wati iyah wa tahabbubihi lahu, fa amrun qad balagha fil birri ghayatahu wa fil ra'fati wasyafaqati awjaha ma anna abahu kana kafira. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala menekankan kepada kita tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama ayahnya dan bagaimana beliau berdakwah kepada ayahnya dan bagaimana beliau berusaha mendekati ayahnya, membujuk ayahnya supaya mau beriman. Nah, keadaan beliau dalam bakti kepada orang tua sudah mencapai puncaknya. Beliau juga sangat sayang dan kasihan kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya itu kafir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang dialog Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya, ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya ya. Tapi kita ambil yang salah satunya ini terkait bagaimana menyadarkan orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam
Kata Al-Qadhi Abu Su'ud rahimahullah dalam tafsirnya, beliau sudah menempuh dalam dakwah, mendakwai ayahnya jalan yang terbaik dan cara yang paling lurus. Diawali dengan dakwah tauhid, mengingatkan bahwa sesembahan itu jelas-jelas tidak pantas disembah karena nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu beliau mencoba untuk menyampaikan kepada orang tuanya, saya itu punya ilmu yang belum sampai kepada engkau. Nah, dalam adab yang tinggi dan akhlak yang mulia, beliau berdialog kepada bapaknya supaya sang ayah tidak marah, supaya tidak keras kepala atau memusuhi. Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi, wahai ayahku, panggilannya juga indah ya, wahai ayahku. Tetap menghargai kalau itu adalah ayahnya walaupun orang kafir. Telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepada engkau. Ini juga bentuk kesopanan, tidak mengatakan kamu wahai ayah bodoh, saya pintar, enggak seperti itu. Walam yusammi abau bil jahlil mufrid. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyebut ayahnya dengan kebodohan yang parah. Wahai ayah, kamu bodoh sekali, kamu bahlul, tidak. Tapi wahai ayah, aku punya ilmu yang belum engkau dapatkan. Dan Nabi Ibrahim pun tidak juga menampakkan ketinggian ilmunya, walaupun beliau ilmunya tinggi. Hanya sekedar, wahai bapak, aku punya ilmu yang belum engkau miliki. Bukan, wahai bapak, kamu bodoh, saya pintar sekali. Tidak. Bal abraza nafsahu fi surati rafiqin lahu. Jadi beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam menampakkan diri pada ayahnya dalam potret sebagai kawan yang ingin kawannya itu baik. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan teladan yang terbaik. Beliau berbakti kepada pamannya, karena paman itu kedudukannya sama dengan ayah, selalu menyertai Abu Talib dan terus membujuk Abu Talib supaya mau menerima dakwah dengan kalimat-kalimat yang baik, sampai ketika kematian akan datang kepada Abu Talib. Nabi SAW mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan hajju laka biha indallah. Ucapkanlah la ilaha illallah saja, satu kalimat yang nanti aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini adalah salah satu bentuk berbakti kepada paman yang tinggi, karena mengajak paman kepada kebaikan yang terbaik untuk masuk Islam. Ayyuhal abna'u, walamma kanat mas'alatu birrul walidain minal masail 'azimati. Karena masalah berbakti kepada kedua orang tua ini termasuk perkara-perkara besar, perkara agung, kasura kalamil ulama fi sya'niha. Ulama banyak berbicara tentang urgensinya. Di antara mereka ada yang menulis buku khusus tentang birrul walidain. Sebagian mereka menulis kitab yang di situ ada pembahasan-pembahasan tentang keutamaan birrul walidain. Di antara ulama itu adalah Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriyah. Beliau menulis kitab yang judulnya Al-Birru Wassilah. Beliau mengatakan, amma ba'du, fa inni ra'aitu syababatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain. Beliau bicara tentang keadaan remaja-remaja atau pemuda-pemuda di masa itu. Saya melihat ada pemuda-pemuda di masa kami yang tidak pernah menoleh masalah birrul walidain, yang tidak peduli masalah birrul walidain, wala yarawnahu laziman luzumaddin, dan mereka tidak memandang itu kewajiban dalam agama. Enggak pernah mikir, enggak pernah menganggap itu sebagai kewajiban agama. Nah, semacam ini
terjadi pada sebagian orang di masa sekarang. Jadi orang tua dianggap biasa saja seperti kawan, datang kepada orang tua minta uang, datang kepada orang tua minta makan, dan lain-lain. Tidak pernah ada keinginan untuk menghormati, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yarfa'una aswatahum 'alal aba'i wal ummahat. Nah, di antara yang mereka lakukan adalah mengangkat suara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atuhum minal wajibat. Nah, seolah-olah mereka itu tidak meyakini taat kepada orang tua termasuk kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Kenapa demikian ya? Mungkin karena mereka tidak belajar atau mereka acuh tak acuh dalam masalah ini. Itulah bahayanya kalau orang tidak belajar ilmu agama, tidak dididik dengan baik sejak dini. وَيُقْطَعُونَ الْأَرْحَامَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِوَصْلِهَا فِي الذِّكْرِ وَنَهَى عَنْ قَطْعِهَا بِأَبْلَغِ الزَّجْرِ. Dan mereka memutus hubungan dengan orang tua yang Allah perintahkan untuk menyambungnya dalam Al-Quran dan melarangnya dengan larangan yang tegas. وَرُبَّمَا قَابَلُوهَا بِالْهَجْرِ وَالْجَهْرِ. Dan mungkin kadang-kadang mereka merespon itu dengan memutus hubungan dengan orang tua atau berkata-kata keras ke hadapan orang tua. Kemudian beliau Imam Ibnu Jauzi rahimahullah membawakan dalil-dalil Al-Quran, hadis dan asar-asar dari ulama terdahulu. Kemudian mengatakan wal ya'lam al-bar bil walidain annahu mahma balagha fi birrihima lam yafi bi syukrihima. Kalimat yang hendaknya kita renungkan terus. Hendaknya anak yang berbakti kepada orang tua sadar bahwa apapun yang dia lakukan untuk bakti kepada orang tua, apapun itu belum memenuhi terima kasih kalian kepada kedua orang tua. Misalnya tiap hari, tiap malam mijeti orang tua, kemudian memberi ini dan itu kepada orang tua, membikinkan ini dan itu bagi orang tua, membelikan ini dan itu. Kebaikan-kebaikan yang macam-macam yang sudah dilakukan anak yang berbakti ini tetap belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Tetap belum bisa memenuhi rasa terima kasih kepada orang tua. Karena mereka kebaikannya tidak terbatas bagi anak. Ada riwayat dari Zur'ah ibn Ibrahim. Seseorang berdatang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bercerita, orang ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Innali umman, sungguh aku punya ibu, balagha bihal kibaru, ibu sudah sepuh, sudah tua renta. Wa inna la taqdi hajata illa wa dhahri maqiyatun laha. Tidaklah ibuku akan melakukan hajatnya kecuali aku gendong dengan punggungku. Wa udhi'uha wa asru wajhiha, dan aku wudukan dia. Fal adaitu haqqaha, apakah aku sudah memenuhi hak ibu yang jadi tanggungan aku? Jadi dia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi ibunya, digendong, hajatnya dipenuhi. Kemudian sang anak bertanya kepada khalifah ini, apakah aku sudah selesai? Apakah aku sudah memenuhi hak ibu yang jadi tanggung jawabku? Kata Umar, la, enggak, belum. Alaysa qad hamaltuha ala dhahri wa habastu nafsi 'alaiha. Kok belum? Bukankah aku sudah menggendong ibuku dengan punggungku dan aku sudah menahan diriku untuk siap melayani ibuku? Kita enggak kemana-mana. Kata Umar bin Khattab, innaha
kanat tasnau dzalika bika wa yatatabanna baqa'ak. Ya, Khalifah bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan anak ini, kamu menggendong ibumu, iya. Kamu siap untuk melayani ibu, iya. Coba kamu ingat lagi waktu dahulu ibumu menggendong kamu, iya apa tidak? Iya. Ibumu bersama kamu terus, iya apa tidak? Iya. Di keadaannya sama-sama menyertai. Tapi kata Umar Khattab, kamu melakukan itu dahulu, ibumu dahulu melakukan itu, dan dia berharap engkau hidup, engkau selamat, engkau sehat, digendong, diceboki, ibu tidak bisa tidur, ya, dinanenin dan lain-lainnya. Harapan ibu apa? Kamu sehat, kamu hidup, tidak berharap kamu mati. Nah, kemudian Umar mengingatkan, sementara kamu itu ya, melakukan tadi semua, menggendong ibumu dan lain-lain, kamu berharap ibumu mati. Kamu berharap ibumu cepat-cepat meninggal. Jadi beda. Maka hendaknya kita ini menyadari bahwa hak orang tua, ya, apalagi ibu, sangat tinggi, sangat besar. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk dari lisan kita atau perbuatan jahat dari tangan kita atau kaki kita. Zaman sekarang ada anak yang membunuh orang tuanya, yang memeja hijaukan kedua orang tuanya. Orang tuanya diperkarakan ke pengadilan gara-gara ini dan itu, atau mungkin dirantai, dipukul dan seterusnya, atau dibawa ke panti jompo, ya. Males ngerawat, kemudian bawa panti jompo, taruh sana. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang jahat kepada kedua orang tua. Kita lanjutkan, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kemudian muallif Al-Imam Jauzi rahimahullah menyampaikan, wa birruhuma yakunu bi ta'atihima fi ma ya'murani bihi. Bakti kepada orang tua, beliau menerangkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu dengan cara menaati mereka berdua dalam perkara yang mereka perintahkan. Yang perintahkan ini ya perkara-perkara yang ringan, ya. Ambilkan ini, ambilkan itu, tolong belikan ini, belikan itu, tolong di sampah dibuang, tolong disapu. Jadi jangan bayangkan kalian perintah sholat, itu nanti. Orang tua merintahkan, ibu merintahkan, nak tolong ini sampahnya dibuang. Siap, gitu harusnya. Tolong disapu, ya. Tolong ini dicuci, ya. Tolong ini dibuang, siap, gitu ya. Itu tanda bakti kepada orang tua. Wal infaqi alaihima ma lam ya'mur ma lam yakun bimahdhur. Selama perintah itu tidak diharamkan, ya. Nah, atau rokok gimana? Jangan, gitu ya. Atau memerintahkan hal-hal yang buruk, maka kita tidak boleh menaati makhluk untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq. Wa taqdimi amrihima ala fi'li an-nafilah, kemudian mendahulukan perintah mereka berdua di atas ibadah sunnah, ya. Jadi di sini kita dituntut cerdas, mengutamakan yang lebih wajib. Taat kepada orang tua wajib. Sementara ibadah sunnah ya tetap sunnah. Sholat sunnah. Ketika orang tua menyuruh sesuatu, kita mau melakukan ibadah sunnah misalnya, maka dahulukan untuk memenuhi perintah orang tua. Dan dahulu ada kisah Juraij, orang ahli ibadah di Bani Israel, yang dipanggil ibunya nggak mau nyaut karena dia sedang sholat.
Dia bingung, sholatku atau ibuku, sholatku ibuku, sholatku ibuku, akhirnya sholatku sajalah saya teruskan. Ibunya marah, kemudian berdoa buruk kepada Jurayj. Kisahnya dilanjutkan sendiri ya. Intinya kemudian kena doa buruk ibunya ini sebagai pelajaran, hendaknya kita mengutamakan panggilan ibu daripada ibadah sunnah. Wal istinabi limana ya'nu, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh orang tua. Jangan main siang misalnya. Jangan mancing misalnya, orang tua mungkin Mbak larang mancing. Mancing apa jam-jaman ra entuk iwak. Tambah ireng awake ya. Enggak dapat ikan tambah hitam ya wis. Pulang-pulang mampir pasar beli ikan supaya enggak dimarahi ibu. Ini orang tua melarang ya sudah, itu saja. Tunjukkan ketaatanmu, baktimu kepada kedua orang tua. Nanti ada keterangan, itu adalah ibadah yang besar. Wal infaqi alaihima, dan memberi nafkah kepada orang tua bila sudah mampu ya. Wat tawakhi li syahwatihima, dan mengutamakan kemauan-kemauan mereka berdua. Misalnya, nah aku antar ke pasar, siap antar saja. Enggak perlu izin aku, malu. Masuk laki-laki ke pasar, tidak. Buang rasa malu ini demi taat kepada orang tua dalam rangka mendapatkan ridho mereka. Justru inilah kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pahala dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wal mubalagha fi khidmatihima, dan berusaha seluas-luasnya untuk berkhidmat melayani mereka berdua ya. Misalnya yang hal-hal yang mengatur sandal ibu atau orang tua. Jadi kalau pagi sudah diarahkan ke arah luar supaya langsung siap dipakai. Ini masalah-masalah sepele. Tapi Imam Jauzi rahimahullah menyebutkan mubalaghah, yakni hal-hal yang lebih kita lakukan dalam rangka berbakti kepada orang tua. Wastimalil adabi wal haibati lahuma, dan beradab serta hormat kepada mereka berdua. Fala yarfa'ul waladu sautahu, anak tidak mengangkat suaranya. Wala yahdiku ilaihima, dan juga tidak melotot kepada mereka berdua. Wala yad'uma bismihima, tidak memanggil mereka berdua dengan namanya langsung. Nah, ini ada kebiasaan orang-orang barat ya. Manggil bapak ibunya dengan namanya langsung ya. Maka tidak pantas kita itu takjub dengan kemajuan mereka. Mereka itu bobrok dalam masalah akhlak ya. Apalagi dalam masalah akidah. Wa yamshi wara'ahuma, berjalan di belakang mereka berdua. Wa yasbir ala ma yakrah mimma yaslu minhuma, dan sabar terhadap apa yang tidak kita sukai yang muncul dari mereka berdua. Sabar ya. Mereka dahulu sabar saat bersama kita waktu kecil, rewel, tantrum, tahu tantrum, bengak-bengok gitu ya, minta sesuatu nggak dikasih, nangis, nendang-nendang, mencahin apa itu ya. Orang tua sabar, nggak langsung dibanting kalian, nggak langsung diantemi gitu ya. Maka sabar saat orang tua ketika minta macam-macam atau mungkin aneh-aneh yang tidak disukai karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Ayyuhal abna'u, wahai anak-anak. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyampaikan bahwa banyak sekali dalil Quran Sunnah yang menegaskan keagungan kedudukan orang tua dan tingginya derajat mereka. Wa bi kulli hal fa birrul walidaini qurbatun min al-qurbatil 'azimah. Setelah berbicara hal-hal tadi, beliau meringkas bahwa terlepas dari itu semua, bahwa birrul walidain adalah kurba, satu bentuk
ibadah yang besar. Tatasabaq ila tahsil al-mutanafisun, orang-orang yang semangat, mereka itu berlomba-lomba untuk bisa melayani orang tuanya, untuk bisa menjadi anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Itulah yang semestinya kita lakukan ya. Orang tua kita misalnya punya anak 3, mari kita menjadi orang yang paling bakti, selalu menawarkan sesuatu. Ibu mau apa, bapak mau apa, bapak ibu mau diantar kemana misalnya, menawarkan kepada orang tua. Saya Yazid pernah menyampaikan kepada hadirin ya, jadi kalau kita bisa mengatakan kepada orang lain, ayo khidmah, apa yang bisa saya bantu, beliau mengingatkan, pernah enggak kalian mengatakan itu kepada orang tua atau orang yang kerjanya di hotel-hotel itu ya, bermuka manis, menawarkan macam-macam dengan penuh adab kepada penghuni hotel. Nah, orang tua itu lebih pantas untuk disikapi seperti itu. Di segala kebaikan yang kita lakukan pada orang lain, orang tua yang paling pantas untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Segala ucapan manis yang pernah diucapkan seseorang, maka orang tua yang paling berhak untuk mendapatkan itu dari anak-anak mereka. Birrul walidain miftah kulli khair. Berbakti pada orang tua itu kunci segala kebaikan, wa mighlaq kulli syarr, dan gembok yang akan menutup segala keburukan. Fi birri ma ta'atun lillah. Dalam bakti kepada orang tua di situ ada ketaatan kepada Allah, wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma huwa dainun yuddakharu lahu fi dzurriyyatihi. Intabihu ila hadhihi. Dan bakti kepada orang tua itu adalah hutang yang nanti akan disimpan ya. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Fayara thimara birrihi, maka dia akan melihat buah dari kebaikannya kepada orang tua pada anak keturunannya. Dan sebaliknya, kalau kita ini jahat kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, nanti itu bisa menjadikan anak-anak menjadi orang yang durhaka juga seperti kita kepada kita ya. Fataqiru ainuhu wa yansharihu sadruhu, maka orang itu akan sejuk pandangannya karena melihat anak-anak yang saleh salehah, hatinya lapang. Wa yatahassar ala adami mudha'afati birri biwalidayhi, dan dia akan menyesal kenapa dahulu bakti saya kepada orang tua tidak lebih tinggi dari yang saya lakukan ya. Jadi biasanya penyesalan datang di belakang ya. Fa ya ayyuhal ibn, wahai anak, sisingkan dengan engkau dan wasar ila walidaik, dan segeralah menuju ke orang tuamu, wasli samaka lahuma, dan pasanglah telingamu untuk mendengar apa yang diucapkan mereka berdua. Tawadhu'lah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, ampunilah, sayangilah mereka berdua sebagaimana telah mendidik aku waktu kecil. Wa'lam ra'akallah annahu mahma 'amilta wa sata'mal falan wafiyahuma haqqahuma. Ketahuilah, apapun yang sudah kamu lakukan dan apapun yang nanti akan kamu lakukan untuk bakti kepada orang tua, itu belum bisa dan tidak akan pernah memenuhi hak kedua orang tua. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Kemudian penulis mengingatkan apa yang dialami orang tua ya. Wa kedudukan orang tua itu besar, bagaimana tidak, karena mereka berdua mementingkan anaknya daripada istirahat mereka sendiri.
begadang demi anaknya, kemudian merawat anaknya yang sakit, kemudian sedih ketika anaknya sedih, bahkan tidak bisa tidur kalau anaknya belum bisa tidur, sementara mereka juga akan melalaikan rasa sakitnya, akan melalaikan rasa lelahnya demi kebahagiaan anak mereka. Ayyuhal abna, wahai anak-anak, meskipun sudah banyak sekali dalil tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, tapi sebagian orang masih kemasukan syaitan dalam hatinya. Syaitan masih mendapati jalan yang mulus untuk membuat anak durhaka kepada orang tuanya. Maka kita hendaknya menutup ini rat-rat ya, dan terus mengingat apa yang sudah dilakukan ibu kepada kita, kesulitan-kesulitan yang dialami ibu saat mengasuh kita, saat mengandung kita. Demikian juga kesulitan dan kelelahan orang tua, ayah kita, untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana orang tua tidak bisa berpikir tenang sampai kebutuhan anak-anak bisa tercukupi ya. Ketika orang tua itu nggak bisa memberi anak itu, dia diam tapi pusing ya. Anak minta ini tapi nggak punya uang, hanya bisa menjawab diam. Insya Allah nanti kalau sudah ada uang. Jadi berpikir semacam itu adalah berat karena belum bisa memenuhi kebutuhan anak. Ini yang dipikirkan oleh ayah ibu kita semua. Jadi mereka sudah berbuat luar biasa untuk kebaikan kita, maka kita balas sebisa kita dengan bakti kita kepada orang tua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, untuk berbuat baik kepada orang tua, dan jauh dari perbuatan-perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang kita baca pada kesempatan ini. Masih satu bab ya, baru satu bab yang kita baca. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk terus belajar. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.